Baiklah semuanya, saya yakin sekarang kalian semua sudah mendengar berita ini yang sedang menjadi sorotan utama di seluruh dunia. Pahlawan Perang Australia yang paling banyak menerima penghargaan dan paling terkenal, Ben Robert Smith, telah didakwa melakukan kejahatan perang dan telah ditahan. Dan seperti yang sering terjadi di zaman sekarang, pihak kanan memilih satu sisi, pihak kiri memilih sisi lain, dan kita semua dipaksa untuk memilih satu sisi. Pertama-tama izinkan saya memberitahu Anda siapa saya. Saya selalu mengidentifikasi diri saya sebagai seorang liberal klasik, seorang pendukung kuat nilai-nilai barat seperti sekularisme, demokrasi, dan kebebasan berbicara. Namun jendela Overton telah bergeser begitu jauh dalam beberapa dekade terakhir sehingga saya, oleh apa yang disebut kaum progresif atau kiri, dianggap sebagai orang sayap kanan ekstrim. Pada zaman saya dulu, sayap kanan ekstrim seharusnya adalah seorang skinhead, seseorang yang ingin memurnikan negaranya secara rasial. Itulah pemahaman saya tentang orang sayap kanan ekstrim. Tapi kita sudah tidak hidup di dunia seperti itu lagi. Jadi saya punya sesuatu untuk dikatakan tentang kasus ini karena saya sudah mengikutinya sejak lama. Saya hanya belum sempat membicarakannya karena ini adalah isu yang sudah mereda sampai baru-baru ini ketika Ben Robert Smith ditangkap dan didakwa atas kejahatan perang. Kebanyakan orang di pihak saya atau kebanyakan orang yang mendengarkan saya mengatakan bahwa ini adalah ketidakadilan yang nyata. Ini adalah perburuan penyihir dan kita tidak seharusnya menganiaya pahlawan perang kita seperti itu. Saya pada umumnya berpendapat bahwa polisi, tentara, mereka seharusnya tidak dinilai dengan standar yang sama seperti kita menilai orang biasa. Karena orang-orang ini selalu bekerja dalam situasi tekanan tinggi yang mempertaruhkan hidup dan mati. Seorang birokrat, pegawai administrasi yang duduk di mejanya, mudah saja baginya untuk berkata, "Oh, kita tidak boleh membunuh siapapun tanpa alasan yang kuat." Ya, kalau kamu sedang dalam situasi hidup dan mati, seseorang menodongkan pistol ke arahmu, atau kamu tidak tahu apakah dia menyembunyikan pistol di tangannya. Dan kamu harus mengambil keputusan dalam sepersekian detik untuk menarik senjatamu atau mungkin tertembak dan tidak pernah pulang ke rumah. Jadi, seorang birokrat yang duduk di balik mejanya tidak akan pernah mengerti hal itu. Jadi, secara umum, saya berpendapat bahwa para tentara kita, petugas polisi di garis depan, mereka seharusnya tidak dinilai dengan standar yang sama seperti kita menilai orang biasa seperti kamu dan saya. Saya belum pernah berada dalam situasi di mana senjata diarahkan ke saya atau saya berada dalam situasi hidup dan mati. Mungkin sedikit, tapi tidak pernah sedekat itu. Tapi tentara dan petugas polisi mengalami hal seperti itu cukup sering. Kita telah melihat di Inggris, Keir Starmer telah memburu mantan pahlawan perang. Seperti ini. Coba lihat ini. Keir Starmer harus meminta maaf kepada para veteran atas perannya sebagai pengacara dalam mengubah hukum yang mengatur pasukan di zona perang, kata Kemi Badenoch. Perdana Menteri bekerja tanpa bayaran pada tahun 2007 dalam sebuah gugatan hak asasi manusia yang menyebabkan penyelidikan baru atas kematian di Iraq dan ratusan tentara menghadapi investigasi kriminal. Menurut sebuah laporan oleh The Telegraph yang menurut Downing Street berisi ketidakakuratan yang mencolok karena ini dilakukan dengan niat pencitraan moral dengan sikap merasa paling benar. Ini adalah orang-orang yang tenggelam dalam lautan rasa benar sendiri mereka. Seolah-olah, "Hei, kami berbeda. Kami lebih baik. Jika ada warga Irak yang tak bersalah terbunuh, bahkan karena kesalahan, kami akan menyeretmu ke neraka." Itulah yang dilakukan Keir Starmer terhadap banyak tentara Inggris. Banyak dari tentara ini sebenarnya dibebaskan dari tuduhan. Mereka dinyatakan tidak bersalah. Dan kemudian dia mengejar mereka lagi. Jadi saya jelas menentang itu. Oke? Tapi kasus Ben Roberts agak sedikit berbeda. Pertama-tama, biar saya tunjukkan beberapa orang dari kalangan kita. Apa yang mereka katakan. Ini Drew Pavlo. Saya suka dia. Dia orang baik. Dia masih muda. Jadi biar saya bacakan apa yang dia katakan. Drew bilang pemerintah Australia baru saja menangkap veteran kita dengan tanda jasa terbanyak dari perang Afghanistan karena dugaan kejahatan perang. Ben Robert Smith dianugerahi Victoria Cross, penghargaan militer tertinggi di Australia, setelah sendirian menyerbu dua posisi senapan mesin Taliban demi menyelamatkan tim SAS-nya sendiri. Tentu saja itu adalah sesuatu yang layak mendapat pengakuan dan memang diakui. Itulah sebabnya dia diberikan Victoria Cross. Dan beginilah cara kita membalas jasanya. Jadi Drew mengalami perubahan dari itu menjadi seperti ini. Saya berbicara dengan seorang veteran perang Afghanistan asal Australia yang memberitahu saya bahwa pemerintah Australia secara harfiah membayar pemasangan papan reklam di Afghanistan, menawarkan uang kepada warga Afghanistan secara acak untuk maju menyampaikan tuduhan kejahatan perang.
Oke, itu tidak berarti mereka berbohong. Negara mana di dunia yang akan melakukan ini pada dirinya sendiri? Sebuah negara Drew yang bangga pada dirinya sendiri karena tidak menjadi bangsa barbar. Taliban menembak orang di kepala. Taliban tidak menepati janji mereka. Australia adalah negara yang beradab. Kami tidak menyiksa orang. Kami tidak mengeksekusi orang di luar proses hukum. Kami tidak menggunakan orang sebagai sasaran latihan menembak. Ini adalah beberapa tuduhan terhadap Ben Robert Smith, bukan hanya oleh orang Afghanistan, tetapi juga oleh rekan sesama tentara Australia. Shepparton di wilayah pedesaan Victoria, sangat jauh dari pegunungan tandus dan tak bersahabat di Afghanistan. Dusty Miller adalah salah satu dari 26,000 orang Australia yang bertugas dalam perang naas di sana. Dan seperti banyak veteran lainnya, dia masih dihantui oleh apa yang dia saksikan. Itu benar-benar menghancurkan hidup kami. Jika kamu orang jahat di luar sana dan kamu menyerang kami, kamu adalah musuh. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang kami lakukan. Namun, dampak ikutan itu sangat tidak perlu. Benar-benar tidak perlu. Dusty adalah seorang petugas medis di SAS yang bertugas bersama yang terbaik dari yang terbaik. Tapi di Afghanistan, dia menyaksikan perilaku manusia terburuk dari beberapa rekannya. Pada tahun 2012, dia merawat seorang petani Afghanistan yang mengalami luka tembak di kakinya, ditembak saat penggerebekan SAS. Dia ikut dengan saya. Namun, ayah dari 7 anak itu diambil dari perawatannya oleh seorang tentara senior, lalu dieksekusi. Nyawa-nyawa yang hilang itu, saya percaya mereka hilang hanya untuk meningkatkan jumlah pembunuhan dan membesarkan ego. Sesederhana itu, saya tidak melihat alasan lain untuk itu. Itu jelas bukan demi perang melawan teror, kawan. Hanya ego saja. Dusty mengalami kesulitan secara mental setelah pembunuhan itu. Tapi dia mendapatkan kekuatan ketika dia melanggar budaya tutup mulut di SAS. Dia tidak pernah berada dalam lingkaran Ben Robert Smith, tetapi menjadi kritikus vokal terhadap kejahatan perang Australia dan merupakan salah satu dari sejumlah tentara yang memberikan kesaksian kepada penyelidikan Brereton. Saya segera menyadari, kalau kita tidak angkat bicara, kalau kita tidak mengatakan yang sebenarnya, hal-hal ini bisa saja diabaikan. Kamu tahu, ini bisa dengan mudah disembunyikan. Pada akhirnya, saya hanya berpikir, tidak, ini harus diungkapkan. Kebenaran harus disampaikan sekarang. Ini akan menghancurkan kita. Jadi hasil seperti ini sebenarnya, itulah pembuktian paling nyata dari semuanya. Rasanya seperti, ya, kamu tahu, ada orang lain yang percaya pada kita dan berkata, kamu tahu? Ya, hal-hal ini memang terjadi di sana. Kita tahu itu memang terjadi. Kita tahu itu memang terjadi. Kita mengalaminya sendiri. Sayangnya kita masih mengalaminya sampai sekarang. Katakan padaku, kapan Taliban berencana mengadakan pengadilan kejahatan perang? Drew, itulah intinya. Kita bukan Taliban. Kita lebih baik dari mereka. Kapan Taliban berencana mempertanggungjawabkan diri atas terorisme? Mereka tidak akan melakukannya. Itulah kenapa kita tidak mengakui mereka. Kita tidak menganggap mereka setara dengan kita. Benar-benar pensiun untuk membersihkan orang-orang kita sendiri saat melawan musuh yang brutal dan biadab yang sama sekali tidak menghormati aturan apapun. Kita adalah bangsa yang terpotong bebas, Ben Robert Smith. Jadi itulah pendapat Drew. Pendapat yang mungkin cukup populer. Pauline Hanson juga telah berkomentar tentang hal itu. Tapi saya akan memutar sebuah video untuk Anda dan saya ingin Anda yang menilai. Ini adalah 60 Minutes Australia. Singkirkan dulu bias Anda terhadap media arus utama hanya untuk sesaat dan dengarkanlah. Rasa malu yang menimpa seluruh negeri akibat ulah segelintir oknum dari pasukan khusus militer kita adalah kenyataan yang brutal. Orang-orang Australia sekarang tidak punya pilihan selain menghadapinya. Jurnalis investigasi utama di balik pengungkapan ini namanya adalah Nick Mackenzie. Dia bekerja untuk The Age dan Sydney Morning Herald, surat kabar yang sangat terhormat. Nick Mackenzie bukan orang woke. Dia bukan Irvin Jones atau Mahdi Hassan atau orang-orang seperti itu. Dia bukan orang woke. Dia adalah jurnalis investigasi yang baik. Dan orang satunya lagi, saya kira namanya adalah Chris Masters. Orang-orang ini bukan orang woke, oke? Tidak ada agenda woke dalam hal ini. Ini adalah refleksi diri yang sederhana dan murni tentang siapa kita sebagai sebuah negara. Kita bukan orang barbar. Kita bukan Taliban. Kita bukan IRDC. Kamis, temuan dari penyelidikan Angkatan Pertahanan selama 4 tahun tentang perang di Afghanistan dirilis.
Laporan tersebut merinci kejahatan yang mengejutkan, termasuk pembunuhan yang diduga dilakukan oleh pria-pria yang seharusnya menjadi tentara kita yang paling terlatih dan paling elit. Maaf, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tapi penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah temuan dari Nick Mackenzie atau Chris Masters. Ini adalah penyelidikan milik Angkatan Darat Australia sendiri. Dan omong-omong, video ini sudah berumur sekitar 4 tahun. Sungguh mencengangkan besarnya pelanggaran yang terjadi. Sebanyak 39 kematian yang berpotensi melanggar hukum, termasuk warga sipil dan anak-anak Afghanistan. Nick Mackenzie telah berada di garis depan peliputan cerita ini selama 3 tahun dan malam ini bertanya hingga level mana dalam rantai komando tanggungjawab atas bencana ini harus dipikul. Ketika rumor itu pertama kali disampaikan kepada saya pada akhir tahun 2015, saya merasa bahawa memang ada sesuatu di sini. Tapi saya tidak pernah menyangka akan membaca beberapa materi yang telah saya tinjau selama 2 minggu terakhir. Ini bukanlah jurnalisme woke seperti ini. Saya adalah musuh terbesar dari wokeisme, sikap merasa paling benar dan pamer kebajikan. Seluruh karir saya dibangun di atas hal itu. Ini berbeda. Ketika laporan yang telah lama ditunggu tentang kejahatan perang di Afghanistan akhirnya dipublikasikan minggu ini, rinciannya jauh lebih buruk daripada yang bahkan diperkirakan oleh Kepala Angkatan Bersenjata. Pembunuhan warga sipil dan tahanan secara ilegal tidak pernah dapat diterima. Tidak diragukan lagi, ini adalah noda yang mengerikan dalam sejarah bangsa kita. Namun, laporan ini juga menjadi pembenaran bagi pria dan wanita pemberani yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengungkap babak kelam ini. Mereka ini juga tentara Australia, oke? Kalau kamu tidak mau percaya pada kata-kata seorang politisi woke atau jurnalis woke, mereka ini juga tentara kita. Beberapa orang bilang bahwa situasinya berbeda saat kamu berada dalam kondisi hidup dan mati. Saya benar-benar mengerti. Tapi itulah kenapa saya lebih memilih pendapat sesama tentara yang sudah pernah berada dalam situasi hidup dan mati seperti itu. Apakah itu normal? Dan jika mereka bilang itu tidak normal, bahkan dalam situasi hidup dan mati sekalipun, dia tidak akan bertindak seperti ini. Dan jelas, dia selamat dari ini karena dia tidak mati. Itulah kenapa para tentara ini memberitahumu hal ini. Kerja bagus. Kami secara aktif mencari orang jahat dan kami ingin menghentikan apa yang mereka lakukan. Ada kerusakan kolateral akibat hal itu. Dan memang ada hal-hal di mana kami telah melewati batas. Apa yang dijelaskan kepada saya dalam beberapa situasi adalah adanya mentalitas membunuh hanya untuk kesenangan. Sekarang tanggungjawab ada di tangan para petinggi Angkatan Pertahanan kita untuk membereskan kekacauan ini. Pada hari Khamis, Kepala Angkatan Darat Rick Burr menghadapi para prajurit SAS di barak mereka di Perth dan mengatakan beberapa prajurit akan dicabut penghargaannya dan yang lain akan dipindahkan tugasnya. Letnan Jenderal Burr sekarang memiliki tugas besar di depannya. Jenderal Burr, bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa beberapa anak buah Anda telah mempermalukan militer dan mempermalukan bangsa? Ini sangat berat bagi banyak orang. Berita yang kami dengar dari laporan Inspektur Jenderal benar-benar mengejutkan. Dan sebagai Kepala Angkatan Darat, saya bertekad untuk meminta pertanggungjawaban diri kami sendiri, memimpin kami melalui situasi ini, membangun budaya di Angkatan Darat kami dan memenangkan kembali kepercayaan rakyat Australia yang kami tahu layak kami dapatkan. Sekitar 25 pria diduga terlibat dalam hingga 39 pembunuhan tahanan dan warga sipil Afghanistan. Poin penting di sini teman-teman, ini bukan serangan terhadap pasukan pertahanan Australia. 39.000 tentara Australia bertugas di Afghanistan selama periode 20 tahun, atau berapa lama pun kami berada di sana. Dari jumlah itu, apakah 29 atau 25 tentara terlibat dalam semacam kejahatan perang? Itu kurang dari 0,001%. Inilah mengapa para profesional seperti jenderal ini, dia tahu bagaimana tentara Australia bertindak. Dan jika mereka percaya bahwa apa yang terjadi di Afghanistan adalah ulah Ben Robert Smith, maka saya akan mempercayai mereka. Oke. Salah satu skandal terburuk dalam sejarah militer. Bagaimana masyarakat Australia bisa yakin bahwa ini hanya ulah segelintir oknum saja? Saya di sini di Resimen SAS. Saya berada di sini bersama Resimen saat hasil temuan itu diumumkan. Itu adalah momen yang sangat suram ketika saya menyampaikan kabar itu secara langsung kepada mereka dan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan 2 skuadron SAS dari susunan tempur.
Baik sebagai langkah praktis, tetapi juga sebagai pernyataan nyata tentang betapa seriusnya hal ini. Anda berbicara tentang akuntabilitas. Pada tahun 2008, Anda adalah seorang perwira berpangkat tinggi di Afghanistan. Apakah Anda pernah mendengar desas-desus dari pasukan mitra, dari warga Afghanistan di lapangan, atau dari siapapun di bawah atau dalam komando Anda tentang kejahatan perang? Saya tidak pernah mendengar tuduhan-tuduhan ini. Jika saya mendengarnya, saya pasti akan melaporkannya. Ini sangat mengejutkan sekarang. Ketika kita melihat kembali sejarah kita, banyak komandan di berbagai tingkatan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Saya minum bir tadi malam bersama petugas medis SAS Dusty Miller. Dia pernah melayani negaranya dengan berani di Afghanistan dan sekali lagi melayani dengan berbicara terbuka tentang dugaan kejahatan perang. Dia sudah beberapa kali masuk ke bangsal psikiatri. Apa yang Anda katakan kepada para pelapor seperti Dusty Miller yang telah mempertaruhkan segalanya untuk berbicara? Saya berterima kasih kepada Dusty. Saya berterima kasih kepada semua orang seperti Dusty yang telah angkat bicara. Dibutuhkan keberanian luar biasa untuk melakukan itu. Saya tahu ada banyak luka dan banyak rasa sakit yang telah dialami oleh banyak orang selama waktu yang lama. Kontribusi mereka terhadap penyelidikan ini telah membantu kita sampai di titik ini. 5 tahun yang lalu, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan, Angkatan Pertahanan membentuk sebuah penyelidikan khusus yang dipimpin oleh Major General Paul Breton. Penyelidikan itu memaksa mereka yang diduga melakukan kejahatan perang dan mereka yang menjadi saksi pelanggaran untuk mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Namun Ben Robert Smith main hakim sendiri dengan menyembunyikan bukti dan menguburnya di halaman belakang rumahnya. Penyelidikan ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas setinggi-tingginya dalam menjalankan operasinya, termasuk menerima semua bukti yang tersedia. Gagasan bahwa ada informasi yang bisa disembunyikan dari penyelidikan oleh seseorang benar-benar mengerikan. Mantan Hakim Mahkamah Agung Anthony Willey QC selama bertugas di pengadilan belum pernah mendengar ada seseorang yang membawa barang bukti di kotak makan siang anak-anak. Pelanggaran paling berat adalah mencoba merintangi proses peradilan. Itu sangat serius. Saya bukan ahli dalam hal ini, jadi sebenarnya saya tidak tahu seberapa banyak yang boleh saya katakan. Jadi saya tidak akan membicarakan tuduhan sebenarnya atau mencoba membahas atau memperdebatkannya di sini di saluran saya. Inti saya di sini sangat sederhana. Ben Robert Smith telah membantah tuduhan pembunuhan ilegal terhadap warga sipil Afghanistan. Tetapi rekan-rekan tentaranya sendiri, hasil penyelidikan internal Angkatan Pertahanan Australia sendiri menyimpulkan sebaliknya. Dan Ben Robert Smith melajukan gugatan terhadap para jurnalis Australia yang mengungkapkan hal ini kepada kita. Dan Ben Robert Smith kalah dalam kasus itu karena itu adalah gugatan perdata. Tapi itu adalah kesalahan besar dari Ben Robert Smith. Jadi dia kalah dalam kasus itu dan itu menjadi dasar untuk kasus yang sekarang. Sekarang ini adalah kasus pidana. Lihat, kalau dia memang tidak bersalah, saya doakan yang terbaik untuknya. Tapi saya masih percaya pada sistem kita, pada proses kita. Ya, kita memang punya hakim-hakim yang sangat progresif. Tapi kasus ini akan didengar oleh juri. Menurut saya, kasus ini seharusnya disiarkan di televisi. Saya pikir kita perlu melakukannya seperti yang dilakukan Amerika, supaya seluruh dunia bisa melihatnya. Jadi menurut saya, ini adalah kasus yang adil. Dan saya tahu, semua orang dari spektrum politik saya, semua mendukung Ben Robert Smith. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukan kejahatan-kejahatan ini, maka dia harus bertanggung jawab atas kejahatan itu. Jika argumenmu adalah, kita tidak seharusnya memperlakukan tentara kita seperti ini, lalu maksudmu apa? Sampai di mana batasnya? Haruskah kita memaafkan semua orang? Oke, baiklah. Jika kamu pergi ke negara asing, kita berhadapan dengan orang-orang berbahaya, seperti Taliban, seperti IRGC. Apakah itu memberi kita izin untuk mulai membunuh semua orang sembarangan? Jika itu posisi yang sudah disepakati, maka tentu saja saya akan menerimanya. Tapi itu bukan yang kita klaim. Kita mengaku sebagai negara yang menjunjung hukum dan ketertiban. Kita tetap mengikuti hukum bahkan saat masa perang. Jadi izinkan saya tunjukkan apa yang dikatakan Pauline Hanson. Saya rasa saya satu-satunya yang berada di sisi lain soal ini. Sekarang mari kita ke pemimpin One Nation, Pauline Hanson, yang bergabung bersama saya di Brisbane. Pauline, terima kasih sudah bergabung lagi dengan kami. Saya sudah mencatat komentar anda tentang Ben Robert Smith. Anda membuat pernyataan kemarin. Ceritakan kepada saya mengapa anda begitu ingin mendukungnya secara terbuka, padahal kita belum melihat apa yang terjadi di persidangan pidana. Tepat sekali.
Bagi saya, Ben Robert Smith adalah pahlawan perang dengan banyak tanda jasa dan dia akan selalu menjadi pahlawan perang dengan banyak tanda jasa bagi saya. Menurut saya, itu menjijikkan. Bahkan jika dia membunuh beberapa orang secara tidak sah. Pauline, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Cara dia ditangkap di landasan atau diturunkan dari pesawat dengan cara seperti itu. Itu direkam, dirilis ke media. Kedua puteri kembarnya histeris di dalam pesawat. Dia tampaknya berkata kepada polisi, kapan saja, jika kalian membutuhkan saya untuk datang, saya akan datang. Dia bersikap kooperatif dengan mereka. Dan ini sudah berlangsung selama 17 tahun seperti yang kamu katakan, Chris, 17 tahun dengan biaya $300 juta. Dan kamu tahu, kita tidak mengurus para veteran kita. Dan itu sangat jelas. Dan saya sudah menghadapinya selama bertahun-tahun di dunia politik. Kita membiarkan mereka dalam situasi di mana mereka kembali dengan PTSD. Mereka punya masalah kesehatan. Mereka juga punya, kamu tahu, masalah psikologis. Namun, kita menghabiskan $300 juta untuk mengejar pria ini. Saya pikir cara penanganannya sangat memalukan. Dan saya merasa ini seperti perburuan penyihir. Maaf. Ini dua hal yang berbeda, Pauline. Ya, kita harus menjaga para veteran kita. Kita tidak boleh begitu saja membuang mereka setelah mereka mengabdi pada negara. Itu tidak berarti kita tidak boleh menuntut penjahat perang jika dia memang melakukan kejahatan perang. Dan dia mungkin tidak kalah dalam kasus pidana ini karena melakukan sesuatu dan dinyatakan bersalah serta dihukum adalah dua hal yang berbeda. Jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Tapi saya tidak akan mendukung seseorang yang mungkin telah melakukan kejahatan perang. Tapi seperti yang saya katakan di awal, saya berpendapat bahwa kita seharusnya tidak secara proaktif menuntut polisi dan tentara kita jika terjadi kematian. Tapi seperti yang saya katakan, saya benar-benar tidak bisa memutar semuanya. Saya akan menyertakan tautan di deskripsi untuk semua dokumenter yang telah dibuat selama bertahun-tahun tentang kasus ini. Saya tidak bisa memutarnya sekarang karena masalahnya sedang dalam proses hukum. Lihat, saya tidak tahu, mungkin saya diizinkan untuk memutarnya, tapi saya tidak mau mengambil resiko. Tapi Anda bisa menilai sendiri bagaimana bawahan dan sesama tentaranya telah bersaksi melawannya. Dan jika rekan-rekan tentaranya sendiri menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, maka mungkin memang ada sesuatu yang tidak beres. Para tentara itu bukan warga sipil biasa seperti Anda dan saya yang bisa saja berkata, "Oh tidak, ini salah, saya tidak mau melihat darah." Tidak, bukan seperti itu. Para tentara itu juga adalah tentara yang terlatih. Jadi saya akan berhenti sampai di situ saja. Saya tidak akan memberikan dukungan saya kepada seseorang yang mungkin penjahat perang. Karena video-video ini tidak akan terlihat baik seiring waktu. Tapi ada sesuatu yang membuat saya merasa bahwa dalam echo chamber tempat kita hidup ini, bahkan jika dia dinyatakan bersalah, dihukum dan dipenjara seumur hidup atau berapapun hukumannya, beberapa orang ini masih akan mendukungnya. Dan mereka akan menciptakan teori konspirasi. Saya benar-benar berharap mereka tidak melakukan itu.